Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Pak Wijaya. Di pertemuan pagi ini, tanggal 22 Februari 2021, kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar, limit fungsi di tak hingga. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke materinya. Nah, limit fungsi aljabar di tak hingga. Menentukan nilai limit fungsi di tak hingga berarti menentukan nilai fungsi f(x) untuk x yang semakin besar. Mendekati bilangan yang sangat besar tersebut sebagai tak hingga. Nah, di sini saya memiliki sebuah fungsi, misalkan f(x)-nya adalah 1 per x. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana perubahannya untuk bilangan yang sangat besar. Ketika nilai x 10, nilainya masih 0,1. Ketika 100, artinya 1 bagi 100 gitu ya, 0,01. Ketika 10.000, 0 bagi 1 dibagi 10.000, 0,001. Hingga dengan logika yang sama, jika kamu bagi dengan bilangan yang sangat besar, ya, lebih besar dari miliar, lebih besar dari triliun, lebih besar dari gol-gol, sangat-sangat besar, maka nilainya akan mendekati 0. Lihatlah ini perubahannya. Nah, sehingga kita memiliki dua sifat yang berlaku. Nah, bisa kalian lihat yang pertama seperti ini, dan yang kedua ini. Nah, yang sifat pertama ini kata kuncinya adalah ketika dibagi dengan suatu bilangan atau x pangkat n yang mana nilainya tak hingga, dan satu lagi kalau bentuknya perkalian. Yang anak perlu cermati adalah bagaimana ketika hasilnya 0, bagaimana hasilnya tak hingga. Nanti itu yang membedakannya. Oke, mungkin belum kebayang ya. Nah, Pak akan bawakan contoh. Nah, di sini ada dua buah contoh. Yang pertama ketika bentuknya ini adalah ketika bentuk pecahan. Anak bisa lihat, ya ini 2 bagi x kuadrat untuk limit x mendekati tak hingga. Jadi ini kita kerjakan dengan cara substitusi. Jadi 2 dibagi dengan tak hingga pangkat 2, ya, itu hasilnya adalah 0. Ya, 2 dibagi bilangan sangat besar, nilainya adalah 0. Sedangkan yang nomor ini, kalau kalian bagi secara langsung, nanti bentuknya tak tentu. Jadi perlu kita proses dulu. Nah, ini kan kalian tahu ya, pangkat 2, pangkat 3. Jadinya 2 per x. Nah, kita substitusi, 2 dibagi dengan tak hingga, hasilnya adalah 0. Nah, ini bentuknya. Jadi yang perlu kalian pahami nanti secara cepat, jika pangkat yang di bawah ini lebih besar, ya, ini pangkatnya lebih besar yang di bawah ini, ya, maka nanti hasilnya akan menjadi 0. Lihat ini juga begini bentuknya. Nah, itu kata kunci yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana jika bentuknya perkalian? Nah, ini. Kalau bentuknya 2 kali x kuadrat, kalian bisa langsung tuliskan artinya 2 kali tak hingga pangkat 2. Nah, ini tetap hasilnya tak hingga. Bukan 2 tak hingga kuadrat ya, tapi dia bernilai tak hingga. Karena konsep tak hingga itu bukan sebuah bilangan, tapi sebuah konsep nilai yang sangat-sangat besar. Ya, itu kata kunci. Oke ya, kita sebelum lanjut, kalian harus ingat kembali bentuk-bentuk limit bentuk tak tentu yang ini. Ini kemarin minggu lalu sempat kita bahas. Nah, yang pertama 0 per 0, ini sudah sering. Nah, sekarang bentuk tak tentu yang kalian perlu perhatikan adalah ini. Tak hingga bagi tak hingga kurang tak hingga, dan tak hingga pangkat tak hingga dengan A, B elemen real. Nanti bilangannya bilangan real. Ya. Kenapa yang tak hingga kurang tak hingga, Pak? Nah, tak hingga kurang tak hingga, jangan kalian pikir sebagai 0. Bukan X kurang X itu sama dengan 0. Nah, di sini perbedaannya. Karena tak hingga itu adalah simbol bilangan yang sangat besar. Jadi, tak hingga kurang tak hingga itu bukan 0. Salah sekali. Ya, bedakan dengan X kurang X. Tak hingga kurang tak hingga itu bentuk tak tentu. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi orang membuat menjadi salah. Ya. Nah, itu yang perlu dicermati. Kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Nah, di sini anak-anak bisa lihat di LKS-nya. Pak bisa bagi nanti pengerjaan limit tak hingga ya. Pak mungkin tuliskan sedikit dulu. Ya, nak ya. Ya. Jadi limit tak hingga itu nanti kita bagi menjadi dua subjek besar ya. Untuk limit yang tak hingga. Yang pertama tipe 1 dan nanti ada tipe 2. Nah, tipe 1-nya yang ini. Jika bentuknya itu fx per gx. Nah, saya langsung saja ambil kata kuncinya. Jika berbentuk pecahan. Nah, maka kita baca ya, membagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Kata kunci sini. Ya. Bentuknya pecahan, nanti kita kerjakan dengan membagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, jadi anak-anak kalau bingung mana penyebut, yang atas ini adalah pembilang. Ini namanya pembilang. Ya.
Yang ini namanya penyebut, yang bagian bawah. Jadi kita akan bagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Kita lihat yang pertama, jika derajat fx sama dengan derajat gx, jika pangkatnya sama, maka hasilnya nanti koefisien pangkat tertinggi dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi juga. Nah, jadi sederhana sekali. Yang ke B, jika fx-nya lebih dari derajat gx, nanti hasilnya tahingga. Yang C, jika derajat fx lebih dari derajat gx dan pangkat tertingginya bernilai negatif, hasilnya negatif tahingga. Yang D, jika derajat fx kurang dari derajat gx, hasilnya 0. Nah, mungkin sampai sini belum kebayang sama sekali ya tipe 1 ini, tapi tidak apa-apa. Sebentar akan saya tampilkan contoh nyata pengerjaannya. Kita lihat dulu tipe 2 ya, nak ya. Oke, yang ini tipe 2. Kalau tadi bentuknya pecahan, ya saya tuliskan kembali ya. Pecahan. Dan tadi bentuknya pecahan, ini tipe 1, bentuknya pecahan, ya, limit yang bentuk pecahan ya. Yang kedua ini kalau bentuknya akar dikurangi akar. Sorry. Nah, yang bentuknya akar dikurangi akar. Nah, ini kita selesaikan dengan cara mengalihkan dengan faktor sekawannya. Jika di sini kurang, faktor sekawannya adalah tambah. Jika di sini tambah, faktor sekawannya nanti kurang dan kurang. Seperti yang saya sudah buatkan di slide sebelah kanan ini. Ya. Jadi hal-hal ini yang nanti kita pakai. Nah, mungkin ada yang bertanya ke saya gitu ya, karena kita dengan rekaman ini, mungkin kalian bertanya ke saya, Pak, apakah ada cara cepat nanti untuk cara ini? Ada. Mungkin saya sampaikan di awal. Nanti khusus untuk bentuk yang faktor sekawan, yang bentuknya nanti itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c, dikurangi lagi bentuk yang akar itu adalah px kuadrat tambah qx tambah r. Nanti bisa dikerjakan secara cepat untuk limit ini ya. Ini untuk limit yang tak hingga, khusus yang tak hingga, khusus ya. Kalian bisa mengerjakannya dengan cara cepat b kurang q 2 akar a. Dengan syarat a sama dengan p. Nah, ini nanti kita akan gunakan di sini. Jadi akan saya coba jelaskan bagaimana penggunaan rumus ini secara cepat dan bagaimana penggunaan secara by definisi. Tenang saja ya. Kita lanjut ya. Oke, nah di sini Pak ambilkan beberapa contoh yang ada di LKS anak, biar anak bisa melihat kembali apa yang Pak sampaikan. Kita lihat yang nomor pertama. Limit dari 2x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat tambah 5 dibagi 3x pangkat 4 tambah 2x kurang 7. Untuk x mendekati tak hingga. Ini soalnya. Nah, di sini bentuknya pecahan. Nah, bentuknya pecahan dan kalian lihat di sini. Ya, pangkat tertinggi pada penyebut itu adalah x pangkat 4. Ya, dilihat yang paling bawah dulu. Jadi langkah pertama itu kalau kalian lihat soal ini, kalian lihat dulu pecahannya. Oh, di sini yang paling tertinggi adalah 3x pangkat 4. Koefisien tertingginya adalah 3, pangkat tertingginya adalah 4. Jadi, secara konsep semuanya kita bagi dengan x pangkat 4 untuk limit tak hingga. Makanya di sini terlihat 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 4, ini juga dibagi x pangkat 4, semuanya dibagi dengan x pangkat 4. Jadi kalian bertanya seperti itu. Ya. Setelah dibagi dengan x pangkat 4, kalian ingat sifat aljabar ya. Nah, ini bisa dibagi jadinya 2 per x, 4 per x pangkat 2, dan seterusnya. Nah, fokuskan di sini. Yang paling depan saja. 2 bagi x. Nah, sini sudah substitusi nih. Nah, di sini sudah dengan cara substitusi. Nah, 2 bagi dengan bilangan sangat besar, hasilnya 0, 0, dan 0. Tinggal 3 di sini. 0 bagi 3 hasilnya 0. Atau gampangnya kalau kalian ingat dengan bentuk yang lalu, kalau kalian disuruh mengerjakan limit x mendekati tak hingga, di sini misalnya 2x pangkat 7. Di sini x pangkat 8, ya. Pangkat di bawah lebih gede, pasti hasilnya 0, ya. Tapi cara pengerjaannya kalau mau dijabarkan adalah seperti ini, ya. Itu dulu. Terus bagaimana dengan bentuk lain misalnya 7 pangkat x pangkat 8, ya. Itu juga hasilnya 0, ya. 0 dibagi dengan 0 bagi 7, 0. Dan seterusnya. Nah, di sini misalnya saya punya soal lain lagi. Limit x mendekati tak hingga, di sini saya punya 3x pangkat 5 bagi 4x pangkat 8. Nah, ini bawahnya lebih gede lagi.
Artinya 0 dibagi 4, hasilnya juga 0. Ya, di sini koefisiennya 4 dipakai lagi 4. Ya, pelan-pelan ya. Nanti kalau kurang paham, saya akan ulangi lagi. Itu yang cara yang pertama, tipe pertama ya. Kita lanjut ke tipe kedua. Nah, ini tipe kedua, jika bentuknya adalah seperti ini. Tadi kan saya sempat sampaikan dengan cara cepat ya. Nah, cara cepatnya itu pertama syaratnya A sama dengan P. Artinya di sini 9 sama dengan 9. Sudah terpenuhi. Kemudian gunakan rumus B kurangi Q per 2 akar A. Nah, B itu ini 7, Q itu 5. 5 kok jadi angka 2 sih? 7 dikurangi 5. Terus 2 akar 9. Jadi kalau dikerjain 2 kali 3. Hasilnya adalah sepertiga. Nah, ini bisa. Tapi syaratnya harus diingat, harus bentuknya pengurangan dan akar dikurangi akar. Kalau tambah tidak bisa. Kalau tidak bentuk akar tidak bisa. Jadi ini spesifik sekali. Itu sekilas ya. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan bagaimana sih pengerjaannya yang benar. Kalian bisa lihat di sini. Pengerjaannya yang benar itu kalian bisa cermati di sini. Pertama kita kalikan dengan sekawannya. Ya, kalau di sini negatif, sekawannya positif. Nah, ya lihat perbedaannya. Terus kemudian kalian lihat akar kali akar, min kali positif, akar kali akar, jadi seperti itu. Jadi kalian harus ingat konsep begini. A tambah B kali A kurang B. Ini kalian kalikan 4 kali ya. Hasilnya A kuadrat, A kali min B. Min AB tambah AB. Nah, ini menjadi hilang ya, jadi 0. Seolah-olah dapat jawabannya A kuadrat min B kuadrat. Ini nanti. Akar ini dikuadratkan jadi hilang akarnya. Kurang tetap kurang. Di sini dikuadratkan jadi ini. Padahal sebenarnya ada proses di dalamnya yang tidak kelihatan. Hati-hati ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini sudah dijabarkan yang bagian atas ya. Akar ini jadi akar, bawahnya lihat bentuk nih. Nah, kalau di sini min, sini tambah. Udah. Kalian kurangkan. Nah, ini berhubung sama ya. Nah, tinggal ini dan ini. Nah, di sini kok bentuknya bingung, Pak. Bagaimana ini, Pak? Nah, jangan khawatir. Nah, kalau sudah sampai pada tahap ini, ya, kalian ingat kembali sifat yang pertama, yang mana kita bagi dengan koefisien, ya. Saya ulangi, kita bagi dengan koefisien. Kita bagi dengan pangkat tinggi, koefisiennya. Pangkat tinggi, ya, kita bagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut yang di bawah. Sehingga kalau kita bagi dengan pangkat tertinggi yang ada di bawah ini, di sini kan X kuadrat ya, akar dari X kuadrat itu kan X ya, jadi kita bagi semuanya dengan X. Tinggallah ini. Nah, ini. Ya. Nih kan, kalian tahu ini kan hasilnya 0, ini 0, ini 0. Tinggal 9 dan 9. Jadi 3 tambah 3, hasilnya sepertiga. Gitu. Ya, tadi kalau kurang paham bisa diulangi lagi perkataan saya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita lihat uji kompetensi 4. Pak akan jelaskan pelan-pelan bagaimana cara pengerjaannya. Semoga anak-anak memahaminya. Nah, nomor 1. Limit X pangkat 5 dikurangi 3X kuadrat dikurangi 5 dibagi X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 tambah 1 untuk X mendekati tak hingga. Oke, di sini Pak sudah bisa prediksi jawabannya tak hingga. Ya, kuncinya di sini, nak. Nah, ini sini kuncinya. Oke, Pak akan kerjakan dengan cara yang biasa dulu. Kita lihat cara nomor 1. Ya. Jadi kita bagi dengan koefisien pangkat tertinggi. Jadi Pak langsung tuliskan saja ya, nak ya. Nah ya. Kita bagi dengan pangkat tertingginya, yaitu pangkat 4. Jadi X pangkat 5 dibagi X pangkat 4. 3X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 4. Keep. Ya. Oke. Ada gangguan sedikit? Oke, kita lanjut ya. Kita bagi dengan pangkat tertingginya.
Sehingga kita lanjutkan lagi. Di sini 5 dibagi dengan X pangkat 4. Bawahnya kalian tulis lagi. X pangkat 4 dibagi X pangkat 4. Pelan-pelan ya. Bagi X pangkat 4. Nah, sudah ini. Kemudian kita buat berapa sih hasil pembagiannya? Jadi tinggal X, di sini tinggal 3X kuadrat ya. Ini kan pangkat 2, pangkat 4 ya. Di sini tinggal ini. Di sini tinggal 1. Di sini tinggal 2 per X. Di sini tinggal ini. Nah, kemudian tahingga kita bawa ke sifatnya. Tahingga dong. Tahingga di sini. Jadi tahingga 3 bagi tahingga 0, 5 bagi tahingga 0, 1, 0 tambah 0. 2 bagi tahingga 0, 1 bagi tahingga pangkat 4 juga 0. Tersisalah tahingga dibagi 1. Jawabannya adalah tahingga. Nah, benar ya. Jadi nomor 1 itu jawabannya tahingga. Gitu. Ya. Jadi saya katakan lagi, nomor 1 ini jawabannya adalah tahingga. Atau langsung dilihat, oh ini pangkatnya lebih tinggi, ini lebih rendah, tahingga. Terus yang ini, oh pangkatnya sama, lihat koefisien paling tertinggi, pasti jawabannya nanti 1/3. Ini 1, ini 3, 1/3. Ya. Nah, tapi saya ingin tunjukkan lagi cara nomor 2, bagaimana pengerjaannya yang nomor 2. Ya, saya langsung saja ya, kita bagi dengan pangkat tertinggi, tapi untuk anak-anak yang baru belajar, Pak akan tuliskan lagi pelan-pelan ya. Nah, di sini pangkat tertingginya pangkat 4. Jadi artinya X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 4. Saya tulis dulu ya. Nah, terus berikutnya kita bagi dengan X pangkat 4. Ini juga. Ya. Saya rasa sebenarnya kalau anak-anak sudah biasa, tidak ditulis pun tidak apa-apa ya. Nah, tapi ini ingin saya menunjukkan lebih jauh ke anak. Maksudnya bagaimana sih gitu. Nah, ini kita bagi dengan X pangkat 4. Nah, kemudian kalian ingat dengan sifat aljabar ya. Nah, pangkat 4 tinggal 1 ya. Sebelahnya sama ya. Kok 2X sih? 2 per X. Di sini 4 per X pangkat 4. Tinggal 3. Nah, seperti ini. Kemudian kalian gunakan sifat limit yang cara substitusi. Tinggal 1. 2 bagi tahingga itu 0. Di sini juga 0. Nah, jawabannya adalah 1/3. Nah, kalau kalian dari soal sini langsung mengerjakan ke bentuk ini, saya persilahkan ya. Nah, di sini kalian harus pahami bagi pangkat 4 langsung seperti ini. Kalau kalian paham, dipersilahkan untuk menghemat penulisan. Lanjutkan dengan tahap ini dan ini. Jadi cuma 3 baris. Gitu. Ya, cuma dihindari kalau dapat soal seperti ini langsung kamu jawab 1/3. Hindari dulu untuk berlatih saja ya, biar ada proses pengerjaannya. Jadi saya ulangi, ini tahingga, ini 1/3. Kalau yang ini bagaimana? Nah, di atasnya lebih kecil, di bawahnya lebih gede. Ya. Jadi ini nanti jawabannya pasti 0. Ya. Bagaimana? Kita coba kerjakan. Ya. Limit mendekati tahingga. Nah, kita coba ya. Kita langsung ya, dibagi dengan ini. Pangkat tertinggi pada penyebut. Ya, jadi kita dapat di sini adalah 5 bagi X. 7 per X kuadrat. Nah, ini kita semuanya bagi dengan X pangkat 4 ya. Di sini tinggal 10. Nah, ini saya tulis lebih cepat ya. Jadi kalian bayangkan semuanya saya bagi dengan X pangkat 4. Nah, di sini kita pakai cara substitusi. Ntar, ada apa ini masuk? Ya, kita substitusi ya. Kita kerjakan dengan cara substitusi sehingga didapat 5 bagi tahingga itu 0. Di sini juga 0, 0, 10, 0, juga 0. Hasilnya adalah 0 bagi 10 ya 0. Gitu. 3 itu jawabannya 0. Ya, tahingga 1/3, 0. Yang paling mudah nomor 2 sih ya. 1 bagi 3, 1/3. Ya, semua mudah ya. Nah, yang nomor 4 bagaimana? Nah, yang nomor 4 tidak bisa kamu langsung kerjakan. Ya, kita harus bentar. Kita harus
istilahnya menyelesaikan dulu sih bentuk yang di atasnya. Nah, jadi kalian harus ingat bentuk perkalian ini. X kurang 2 kuadrat. X kurang 2 kuadrat. Itu artinya jangan sampai lupa X kurang 2 kali X kurang 2. Hasilnya adalah X kuadrat min 4X tambah 4. Sorry, X kuadrat dikurangi 4X tambah 4. Nah, sehingga kalau saya tuliskan di atasnya ini. Nah, bentuk ini. Nah, belum selesai, kamu sekalikan lagi dengan ini. Gitu. Ya, saya coba tuliskan dulu ya, pelan-pelan ya. X kuadrat kurang 4X tambah 4. Nah, ini kalikan lagi dengan. Nah, ini jadinya soalnya. Apakah ini sudah selesai, Pak? Oh, belum. Nah, kalian yang bentuk yang di atasnya itu, yang nomor 4, kalian harus kalikan lagi. Ya. Kita kalikan ya, pelan-pelan ya. Nah, jangan khawatir kalau selalu begini, karena pelan-pelan mengalikan. Ini yang pertama ya. Ini kalikan. Terus ini ya, ini, udah. Terus yang 4 terakhir ini juga begitu, ini dan ini. Jadi 6 kali perkalian. Ya. Jadi nanti kalian coba. Saya sudah coba tadi, hasilnya itu yang bagian atas itu. Yang jelas yang paling depan itu X pangkat 5. Terus yang bawahnya ini. Nah, saya tulis dulu ya. Nah, yang atasnya itu pasti X pangkat 5. Terus, ya kan? Kita urutkan nanti. Sebenarnya sininya sudah cukup ya. Kita ada ketahuan dapat jawabannya setengah. Ya. Tapi kita sambil melengkapi ya. Udah ketahuan jawabannya ini setengah. Untuk nanti kalau kalian cepat-cepatan, langsung saja ya. Nah, ini saya sudah buat tadi untuk anak semua ini. Nah, ini. Kalau dijabarkan seperti itu. Jadi sederhana ya, kalau limit Tahinga fokusnya ini. Pangkat tertingginya. Kebetulan sama-sama pangkat 5. Jadi nanti hasil jawabannya adalah setengah. Cara ngerjainnya gimana? Nah, kita jawab setengah langsung ya. Kita coba kerjakan dulu pelan-pelan ya. Kita bagi dengan pangkat tertinggi dari yang di bawah ini. Jadi hasilnya nanti adalah 1, 4 per X pangkat 5, 4 per X, pangkat 1 di sini, pangkat 2, dan seterusnya. Nah, di sini juga sisa 2, 3, X kuadrat, ini kan pangkat 3 nih, dan seterusnya. Tinggallah ini nanti jawabannya setengah. Begitu. Jadi karena saya mengerjakannya seperti ini, juga saya tidak menuntut anak membuatnya sedetail mungkin ya. Tapi harapan saya kalian memahami konsepnya. Oh, kalau limit untuk X mendekati Tahinga, kita fokuskan kepada pembaginya untuk tipe 1. Ya, ini tipe 1 semua ini nak. Sekarang kita lanjut lagi ke tipe 2. Tipe 2 yang bentuknya akar dikurangi akar. Nah, ini soalnya dari nomor 6. Ya. Dari nomor 6. 7 dan 8 ini adalah soal yang tipe 2, yaitu yang bentuknya akar dikurangi akar. Terus muncul pertanyaan, Pak, yang nomor 5 bagaimana, Pak? Itu kan ada akarnya di bawah, sedangkan di atasnya tidak. Itu pertanyaannya mungkin. Nah, yang nomor 5 ini masih kategori tipe 1, nak. Ya, masih kategori tipe 1. Nah, kenapa tipe 1? Karena kita bisa bagi dengan pangkat tertinggi pada koefisien pada penyebutnya. Nah, kita lihat di bawah. Di bawah itu yang paling tinggi itu kan akar X kuadrat. Yang mana akar X kuadrat itu adalah X pangkat 1. Ya, bingung? Jangan bingung. Nah, jangan lupa ya, akar itu pangkat setengah. Berlaku sifat. Nah, ini kali setengah. Jadinya pangkat 1. Gitu. Jadi kita bagi semuanya dengan pangkat 1 untuk nomor 5. Sehingga ini akan menjadi 10X bagi X. Ya, tinggal 10. Di sini 3 per X. Nah, yang dalam bentuk akarnya ini gimana, Pak? Ya, kamu bagi. Bagi dengan akar 9X kuadrat gitu ya. Jadi tinggal 9. Di sini tinggal 5 per X. Nah, gini aja tulisnya nggak apa-apa.
Nah, sorry ya. Karena ini pakai software baru, jadi agak tulisannya agak mencong sedikit, tidak apa-apa ya. Jadi ini kita bagi dengan akar X kuadrat. Nah, sisanya, kalau kalian tuliskan lagi, nah ini kan kita langsung substitusi aja ya. Atasnya itu tinggal 10 kurangi 0. Nah, ini akar 9 tambah 0 kurang 0. 1 tambah 0 tambah 0. Jadi hasilnya adalah 10. Akar 9 tambah akar 9. Nah, sorry, akar 9 ini. Nah, gitu. Berapa itu? 10, 6. 10 per 6. Nah, 10 per 6 itu berapa? Bagi 2, bagi 3. Kok 10 per 6? Bentar. 10 per 6. Oh, sorry, nak. Saya yang keliru ini. Kok 10 per 6? Apa ini langsung saya jawab ini live versinya. Ini angka 1 kok saya rubah jadinya. Akar 9 kurangi akar 1. 10, 3 kurang 1, 5. Nah, 5 hasilnya, sorry. Kok 10 per 6? Harusnya jawabannya ini angka 1. Nah, ya ini ya. Nah, itu ya. Nah, 10 dibagi 2, 5 hasilnya. Itu ya, ini jawabannya 5. Nomor 5, jawabannya 5. Sangat cantik sekali ya. Nah, sekarang nomor 6. Nah, ini saya akan lanjutkan lagi ke tipe 2. Ini tipe 2. Untuk mencari tipe 2, nah ini sebenarnya kita bisa gunakan cara cepat. B kurang Q, 2 akar A. B kurang Q, 9 kurangi 7. Kok 7? 9 kurangi 2, 2 akar 1. 9 kurang 2, 7. Bagi 2, 7 per 2. Nah, pasti jawaban nomor 6 ini 7 per 2. Nah, kita simpan dulu ya. Nah, kita coba kerjakan dengan cara yang saya ajari tadi, cara yang by concept, yang paling aman ya. Kita kerjakan pelan-pelan saja. Kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya anak-anak saya yakin sudah mulai paham sekawannya apa gitu ya. Pelan-pelan saya tulis ya, biar ini nggak banyak ambil tempat. Saya buat kecil-kecil saja. Kalau tulisannya kurang bagus, ya maklumilah ya. Ini teknologi baru ini. Saya perlu latihan lagi, ya jangan santai saja. Kita kalikan dengan sekawannya. Nah, sekawannya ya tinggal dirubah negatifnya menjadi positif kan gitu ya. Nah, ini sini kita jadikan tambah. Lama ini kalau nulis ya. Enggak apa-apa. Sini juga kita bagikan. Sini tambah. Nah, seperti itu ya. Jadi hasilnya nanti, nah ini kan, kalau ada pengaliannya ini jangan lupa 4 kali sebenarnya. Ini, itu, dan itu. Jadi 4 kali. Nah, tapi saya yakin anak-anak sudah tahulah hasil perkaliannya seperti apa. Jadi kita dapatnya nanti X kuadrat tambah 9X kurang 3 dikurangi X kuadrat tambah 2X kurang 5. Ini yang atasnya udah. Terus yang bawahnya kan ini nih, akan tuliskan lagi. X kuadrat tambah 9X kurang 3 tambah X kuadrat tambah 2X kurang 5. Nah, muncul pertanyaan, Pak, boleh nggak saya langsung tulis ke yang ini? Nah, boleh ya, nanti kalau kalian sudah lancar, boleh langsung ke sini ya. Tapi kita buat belajar, tolong tulis lengkap ya. Tolong tulis dengan lengkap. Nah, di sini kalian kerjakan yang bagian atas, ya, 9 kurang 2 itu 7X. Min 3 kurang min 5. Min ketemu min tambah. Ya, min 3 tambah 5 jadinya. 2. Nah, yang bawahnya seperti itu. Saya tulisin lagi ya. Nah, ini nulisnya berulang-berulang ini yang sama-sama ini ya. Jangan bosan ya, tulis terus ya. Nah, sekarang kita bagi dengan pangkat tertingginya. Nah, ini kalau mau buat detail begini dah ya, agak panjang ya. Jangan khawatir. Kita bagi dengan pangkat tertinggi yang di bawah, yaitu akar X kuadrat, yaitu X. Sehingga tersisa 7, ini 2 per X ya. Nah, di sini tinggal 1, di sini tinggal 9 per X.
Nah, gitu ya, pelan-pelan aja ya. Tinggal 1. Nah, ada yang keliru nih. Kalian tahu kelirunya di mana? Di sini loh. Nah, ntar saya perbaiki dulu. Nah, gitu jadinya. Kalian substitusi sekarang. 7 tetap 7 konstanta yang ada pembaginya ya. 2 tambah 2 bagi tak hingga 0. Di sini akar 1, di sini juga akar 1. Nah, ini kan 0 semua nih. Udah paham lah ya. Jadi 7 dibagi 2. Ya, 7/2. Mudah. Itu untuk nomor 6. Saya rasa mudah ya. Nah, tinggal 2 nomor lagi. Nah, nomor 7 dan 8. Ya, saya lanjut ke nomor 7 ya. Nah, nomor 7 bentuk seperti ini saya sarankan ini. Nah, ini kan bentuknya tidak akar dikurangi akar, sorry. Bentuk yang bisa kita kerjakan itu kan kalau bentuknya akar dikurangi akar. Ya, atau tambah pun boleh ya, yang penting dia itu bentuknya akar kurangi akar. Sedangkan ini bentuknya belum seperti itu, ya kita rubah. Satu cara kita bisa rubah ke dalam bentuk akar. Jadi kalau X kurang 2 menjadi bentuk akar, itu artinya kan seperti ini. Nah, itu intinya. Kalian buat saja seperti itu ya. Nah, ini. Kalau kita kerjakan, jadinya... itu kita ingat saya. Nah, jadinya X kuadrat dikurangi 4X tambah 4. Ini juga sama. Sudah ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau pakai cara cepat ya. B kurang Q 2 akar A. Ini nggak ada di rumus ya. Jadi syaratnya terpenuhi, jadi min 4 kurangi 8, ya kan? Dibagi 2 akar 1. Nanti hasilnya ini adalah min 12 bagi 2 berapa? Min 6. Ya, simpan dulu hasilnya, nanti nomor 7 itu adalah min 6. Tapi kan saya nggak boleh ngajarin seperti itu ya. Kita kerjain dengan cara yang biasa. Kita kalikan dengan sekawannya. Nah, berhubung sebelah kanan itu nggak bisa ditulis lagi, nah kalian tahulah sekawannya yang bentuknya itu plus nanti ya. Kalian lengkapi sendiri. Saya tuliskan langsung produk jadinya saja ya. Nah, kalian pasti paham lah ya. Sini X kuadrat. Nah, di sini nanti ini. Nah, itu ya. Nah, itu yang bagian atasnya, bawahnya itu nanti ini. Nah, ya, biar kalian nggak bingung. Nih kok datang begini, Pak? Nah, itu kita kalikan dengan sekawannya ya. Nah, di sini kita kalikan sekawan. Nah, di sana ya, ada sekawannya di sana. Nah, sehingga dalam bentuk ini, ya kita lanjut lagi, pelan-pelan saja. Ya, kita sederhanakan. Bagian atas ini. Nah, ini kan habis nih, min 4 kurang 8. 4 kurang min 5. 9 ya, harus bisa itu. SMA harus bisa ngitung sederhana ya. Meskipun ini kita belajar lewat rumah, lewat daring, ini harus bisa. Nah, udah seperti ini. Terus kita bagi dengan pangkat tertinggi ya. Kebetulan pangkat tertingginya yang bawah itu adalah akar X kuadrat juga. Jadi kalau kita bagi hasilnya nanti ya. Mungkin saya langsung tulis ya hasil pembagiannya ya. Ya, tapi tidak apa-apa. Kita konsisten ya. Kok hitam sih? Merah dong. Limit X mendekati ini. Saya tulis dulu ya. Nah, ini tinggal min 12. Nah, seperti itu. Sini tinggal 1. 4/X. Ya, kalau ada yang keliru dibenarkan saja. Diperbaiki tolong ya. Dah sampai sana. Terus hasilnya itu adalah substitusi ya. Nah, negatif 12. Terus akar 1 tambah akar 1. Jadinya min 12 bagi 2. Sama dengan rumus jadi. Ya, jadi itu bisa digunakan dengan baik. Tapi kelemahan rumus ini hati-hati sekali. Di sini harus tandanya kurang. Kalau tandanya tambah, tidak bisa kamu gunakan cara itu. Cara yang biasa sebelah kanan ini tetap bermanfaat. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Tidak semua soal bisa dikerjakan dengan cara itu. Gitu. Terus yang nomor 8 ya, yang terakhir ya biar habis ya ini semua ya. Nomor 8, ke warna apa ya? Merah muda ya mungkin ya. Nomor 8. Nah, cara mengerjainnya sama, kalian rubah dulu ke dalam bentuk
yang tadi. Jadi kalau kita tulis jadinya akarnya kelupaan. Dikurangi. Ya ini kita kerjain bersama-sama dulu yuk. Gimana sih hasilnya ini kalau 4x tambah 1 di akar kuadratkan. Nah, hasilnya adalah, nah kalau kalian lupa, kalian bisa buat seperti ini. Nah ya, nah, kalian kalikan sendiri. 16x kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, di sini artinya di sini kita buat 16x kuadrat 8x tambah 1. Nah, kalau pakai cara cepat, jawabannya itu nanti adalah 9 kurangi 8 per 2 akar 16. 1 per 8. Jadi nomor 8 jawabannya adalah 1 per 8. Nah, kalau mau cara cepat begitu. 1 per 8. Ya, jawabannya 1 per 8. Tapi kita buat dulu dengan cara yang biasa. Kok gitu, Pak? Nah, kenapa nggak cepat saja ya? Kan ini kan terbatas rumusnya. Kalau di sini kurang. Nah, bagaimana kalau saya kasih besok kamu soalnya tambah di sini? Ya, kan nggak bisa cara cepat. Nah, itu loh. Saya akan buat soalnya tambah besok buat ulangan ya. Nggak semua kurang. Nah, biar tetap dipakai cara yang normal. Jahat ya? Nggak lah. Memang begitu. Ini soalnya kemudahan semua nih. Kok begini semua ya? Harusnya kan ada yang tambah, ada yang kurang, ada yang minus, dan segala macam. Nah, kita kalikan dengan sekawan ya. Kalikan dengan sekawan di sini ya. Sekawannya apa gitu. Satu saja langsung jawaban yang di depannya. 16x kuadrat 9x. Dari sini langsung 16x kuadrat 8x 1. Bawahnya sekawannya itu saya pelan-pelan tulis ya. Kalau ada yang keliru tolong dikoreksi. Nah ya. Jadi seperti ini. Nah, udah. Yang atas sudah, yang bawah sudah. Sekarang kita kerjain dulu yang atasnya. Nah, atasnya kita kerjakan, artinya ini habis 9 kurangi 8, min 2 kurangi 1. Nah, gitu ya. Min 2 kurang 1. Ya, min 2 kurang 1. Betul ya? Kok saya jadi ragu-ragu ini. Nah, ini ya 16x kuadrat. Tulis lagi. Ya, jangan capek ya. Belajar memang seperti ini. Nah, cuma kalau kalian tulisannya bagus, dibagusin. Jangan tulisan saya yang begini diikutin ya. Nah, sekarang kita bagi dengan pangkat tertinggi. Kita bagi dengan pangkat tertinggi. Ya, kok Pak, kita udah tahu jawabannya. Kenapa kok ditulis lagi, Pak? Jangan begitu. Tulis saja ya. Nah, saya akan buat soal yang khusus yang kamu nggak bisa langsung tebak jawabannya ya. 1, kita bagi dengan pangkat tertinggi. Tinggal 16. Di sini 9 per X. Sini juga 16. 8 per X. Nah, ini ya. Nah, gitu. Terus substitusi. Ingat ya, substitusi. 1 kurangi 0. Akar 16. Akar 16. 1, 4, 4. Nah, begitu ya. Nah, saya rasa cukup ya. Itu apa itu muncul itu? Magnifier. Oke, tidak apa-apa. Ya, jadi sekian ya yang saya bisa jelaskan dengan 8 latihan soal. Silahkan selesai menyimak pelajaran ini, nanti tugasnya membuat kembali dengan rapi ya UK4 ini, lalu kalian kumpulkan di Google Classroom-nya. Waktu pengerjaannya, karena ini sudah kita bahas semua, sampai nanti malam jam 6. Atau enggak jam 7 malam ya, biar Pak Tama. Jadi kerjaan kita minggu ini sangat gampang. Mungkin minggu depan kita adakan ulangan lagi, ulangan yang kedua tentang limit. Soal-soalnya tipe-tipe seperti ini. Jadi silahkan ditanyakan bagi yang kurang jelas dari UK sebelumnya, uji kompetensi sebelumnya. Ya Pak Hairi, nah pertemuan kali ini cukup panjang. Semoga tidak bosan. Kalau kurang silahkan ditanyakan. Terima kasih dari saya. Jangan lupa di YouTube-nya di like kalau paham ya. Kalau nggak paham dislike aja nggak apa-apa. Terus kalau kalian ingin bermanfaat mendapatkan lagi, silahkan di subscribe. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Terima kasih.